Teman-teman, coba bayangkan sebuah taman kecil yang indah. Taman itu punya bunga yang harum, tanah yang subur, dan kupu-kupu yang datang menghiasi. Tapi, kalau taman itu sering diinjak-injak, dimasuki banyak orang tanpa aturan, dan tidak pernah dirawat, apa yang akan terjadi? Tentu keindahannya hilang, tamannya gersang, penuh hama, bahkan rusak permanen. Nah, organ intim wanita, vagina, mirip sekali dengan taman tadi. Kalau dijaga dengan baik, dia tetap sehat, nyaman, dan bisa memberikan kebahagiaan. Tapi kalau salah dirawat atau sering bergonta-ganti pasangan, risikonya bukan hanya infeksi ringan, tapi juga penyakit serius yang bisa mempengaruhi masa depan seorang wanita. Saya pernah menemui seorang wanita muda, usianya masih 25 tahun. Dia datang dengan keluhan keputihan parah dan nyeri saat buang air kecil. Setelah diperiksa, ternyata dia terinfeksi penyakit menular seksual akibat sering bergonta-ganti pasangan. Awalnya, dia merasa sehat-sehat saja, tapi akhirnya harus menjalani pengobatan panjang. Dari kasus itu, saya sadar betul, masih banyak yang belum tahu cara menjaga vagina tetap sehat dan belum paham bahayanya gonta-ganti pasangan. Jadi, di video ini, kita akan kupas tuntas. Bagaimana sebenarnya ciri vagina yang sehat? Apa saja risiko gonta-ganti pasangan? Dan langkah praktis apa yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan organ intim wanita? Kalau kalian seorang wanita yang ingin menjaga kesehatan diri, seorang ibu yang peduli pada anak perempuannya, atau seorang pria yang ingin lebih memahami pasangannya, video ini sangat penting untuk disimak sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat semuanya. Apa kabar? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Sebelum lanjut, tulis dulu di kolom komentar kalian nonton dari kota mana dan usia berapa, supaya kita bisa saling kenal dan makin akrab di sini. Dan jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan info edukasi kesehatan lainnya. Sekarang kita mulai dengan pertanyaan kecil biar lebih seru. Menurut kalian, apakah benar kalau semakin sering seorang wanita membersihkan vaginanya dengan sabun kewanitaan, maka vaginanya akan semakin sehat? A. Benar. B. Salah. C. Tergantung jenis sabunnya. Jawab di hati masing-masing atau tulis di kolom komentar ya. Nanti kita bahas jawabannya. Teman-teman, sebenarnya vagina itu organ yang sangat pintar. Dia punya sistem perlindungan alami berupa bakteri baik yang disebut lactobacillus. Bakteri ini menjaga pH vaginal tetap asam, sehingga bakteri jahat dan jamur sulit berkembang. Artinya, vagina itu bisa membersihkan dirinya sendiri. Jadi, jawaban kuis tadi adalah B. Salah. Membersihkan dengan sabun keras justru bisa membunuh bakteri baik. Akhirnya, malah gampang infeksi. Menurut WHO, lebih dari 1 juta orang di dunia setiap harinya terinfeksi penyakit menular seksual. Dan salah satu faktor risiko terbesar adalah perilaku bergonta-ganti pasangan seksual tanpa perlindungan. Kalau saya ibaratkan, vagina itu seperti sebuah rumah. Kalau rumahnya dijaga rapi, bersih, dan hanya dihuni oleh penghuni tetap, pasti nyaman. Tapi kalau rumah itu pintunya selalu terbuka dan banyak orang keluar masuk, kotoran dan pencuri bisa mudah masuk. Sama seperti vagina. Semakin sering bergonta-ganti pasangan, semakin besar risikonya terserang penyakit. 1. Risiko gonta-ganti pasangan. Ilmiah, setiap pasangan membawa flora bakteri dan virus berbeda. Saat hubungan terjadi, bakteri berpindah. Jika terlalu sering berganti pasangan, keseimbangan vagina rusak. Bahaya, infeksi jamur, bakteri vaginosis, hingga HIV. Gejala, keputihan tidak normal, bau, gatal, nyeri saat buang air kecil. Kasus nyata, banyak wanita terkena kanker serviks akibat infeksi HPV. Tips, setia pada satu pasangan atau gunakan proteksi. 2. Jenis infeksi menular seksual IMS. Chlamydia dan gonore.
Bahaya bisa sebabkan kemandulan. Gejala, cairan berbau, nyeri buang air kecil. HPV, Human Papilloma Virus. Bahaya, penyebab utama kanker serviks. Fakta, hampir semua wanita aktif seksual beresiko terpapar. Tips, vaksin HPV sebagai pencegahan. HIV, AIDS. Bahaya, merusak kekebalan tubuh. Gejala, awalnya sering tanpa gejala. Tips, lakukan tes rutin bila beresiko. 3. Mitos yang harus diluruskan. Kalau rajin pakai sabun kewanitaan, pasti sehat. Salah. Asal pakai kondom, pasti 100% aman. Tidak sepenuhnya. HPV bisa menular lewat kontak kulit. Semua keputihan tanda penyakit. Tidak benar. Ada keputihan normal dan tidak normal. 4. Tanda vagina tidak sehat. Bau menyengat. Bakteri vaginosis. Gatal parah. Infeksi jamur. Cairan kuning kehijauan. Infeksi menular seksual. Nyeri saat berhubungan intim, bisa karena radang. Kalau ada tanda-tanda ini, jangan malu, segera konsultasi ke dokter. 5. Faktor gaya hidup. Stres menurunkan daya tahan tubuh. Kurang tidur mengganggu hormon. Rokok dan alkohol meningkatkan risiko kanker serviks. Pola makan buruk, flora baik terganggu. Checklist menjaga vagina tetap sehat. Bersihkan dengan air bersih, bukan sabun keras. Ganti celana dalam setiap hari, pilih bahan katun. Konsumsi makanan probiotik, seperti tempe, yogurt. Hindari rokok dan alkohol. Gunakan proteksi bila beresiko. Periksa rutin ke dokter kandungan. Vaksinasi HPV sejak dini. Kenapa penting? Karena kesehatan vagina berhubungan langsung dengan kesuburan, kenyamanan hidup, dan pencegahan penyakit serius. Jadi, teman-teman, mari kita rangkum pembahasan hari ini. Vagina itu pintar membersihkan dirinya sendiri. Gonta-ganti pasangan meningkatkan resiko penyakit menular seksual. Ada tanda-tanda tertentu yang harus diwaspadai. Dan kita punya banyak langkah sederhana untuk menjaga kesehatan organ intim. Ingatlah, sehat itu nikmat, sehat itu ibadah. Jangan tunggu sakit baru peduli, mulailah menjaga tubuh sejak sekarang. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa klik like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini ke orang-orang terdekat agar makin banyak yang tercerahkan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.